Oke, halo teman-teman semuanya. Pada video ini kita akan membahas dari bagaimana kami akan memvisualisasikan sebuah dashboard Power BI menggunakan dataset Dinosaur World Analysis. Nah, dashboard ini dibuat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dunia dinosaurs dari dataset yang kami punya. Mulai dari jumlahnya, ukuran, terus kemudian pola makan, dan bagaimana cara mereka bergerak, dan juga hingga penemuan fosilnya di waktu kapan. Seperti itu teman-teman. Nah, mari kita mulai nih. Di bagian pertama kan juga ada bagaimana kami melakukan cleaning. Oke, langsung aja ke bagian saya sendiri. Oke teman-teman, langsung aja kita bagaimana sih cara kami itu dalam meng-cleaning data kami. Nah, dari data dinosaur ini kami lakukan cleaning dalam metode Python. Nah, dari Python ini kami mengirim data Excel tersebut ke dalam Python, kemudian kami melakukan cleaning di dalamnya dengan menggunakan berbagai macam string dan juga lain-lain seperti itu. Dan juga dari proses cleaning ini kami menghasilkan beberapa data yang baru gitu loh. Jadi dari data yang sebelumnya yang banyak kosong, juga banyak data-data anomali di dalam dataset tersebut setelah kami cleaning dalam Python tersebut. Nah, setelah kami melakukan proses cleaning dari Python tersebut, lalu kami pindahkan untuk menjadi CSV yang akan siap untuk dilakukan visualisasi di dalam Power BI ini teman-teman. Dari dataset ini kemudian setelah itu kita olah langsung ke bagian discovery atau Power BI atau hasil dari visualisasi data kami. Oke teman-teman, langsung aja nih kita ke bagian ke visualisasi data tersebut. Oke, jadi kita masuk ke halaman pertama. Di sini ada halaman overview. Nah, pada halaman overview ini kita bisa melihat gambaran umum dunia dinosaurus secara cepat dan juga ringkas. Di bagian kiri kita bisa melihat total keseluruhan dinosaurus, itu ada 1477 spesies yang tercatat di dalam dataset ini. Nah, selanjutnya di bagian atas dashboard itu kita dapat melihat beberapa metrik utama seperti total herbivora itu ada sebanyak 927, kemudian ada rata-rata tinggi dinosaurus itu ada 24 meter dan rata-rata beratnya itu sekitar 38 ton. Nah, angka-angka ini membantu kita memahami skala ukuran dinosaurus secara keseluruhan. Terus di tengah dashboard ini kita bisa melihat grafik donat yang menunjukkan perbandingan jenis makanan dinosaurus, yaitu ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Terlihat bahwa herbivora mendominasi dengan lebih dari 60%, diikuti oleh karnivora dan omnivora. Sementara itu, grafik batang di sebelah kanan memperlihatkan jumlah dinosaurus berdasarkan jenis diet, sehingga bisa langsung membandingkan kategori makanan mana yang paling banyak. Nah, di bagian bawahnya kita bisa melihat top heaviest dinosaurusnya atau bobot terberat dinosaurus kayak Argentinosaurus dan Patagotitan. Itu mereka masuk ke kategori dinosaurus terberat. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman Evolution of Dinosaurus yang membahas bagaimana ukuran dinosaurus berubah dari waktu ke waktu. Nah, grafik utama di halaman ini menunjukkan perbandingan rata-rata panjang dan berat dinosaurus pada 3 periode geologis, yaitu Triasik, Jurassic, dan Cretaceous. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa periode Jurassic dan Cretaceous memiliki dinosaurus dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan periode Triasik. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan ukuran tubuh dinosaurus seiring evolusi. Nah, di bagian bawahnya kita bisa melihat terdapat 2 visual informasi yang penting, yaitu panjang maksimum dinosaurus yang mencapai 370 meter dan maksimumnya itu sampai 750 ton untuk berat maksimumnya, yang menegaskan betapa bedanya ukuran mereka dari waktu ke waktu untuk beberapa spesies dinosaurus. Oke, jadi untuk pembahasan overview dan size evolution ini kita sampai di sini dan akan dilanjutkan dengan pembahasan locomotion yang akan dibawakan oleh Mutiara Savitri. Oke, di visual selanjutnya ini terdapat locomotion pattern by geological period. Nah, di sini itu terdapat visualisasi diagram bertumpuk yang dimana menjelaskan pola pergerakan dinosaurus berdasarkan period geologinya. Nah, di sini kayak misalnya di periode Triasik, di periode Jurassic, di periode Cretaceous itu sumnya berapa. Di sini yang paling tinggi itu ada di periode Triasik yang lebih dari
80% sum dari raw-nya. Terus habis itu ada grafik yang dimana di sini menjelaskan bahwa perbandingan antara dinosaurus bipedal dengan quadrupedal dan aquatic itu pada setiap period. Nah, dari visualisasi ini terlihat bahwa dinosaurus bipedal merupakan yang paling dominan gitu, terutama pada period Jurassic, yang dimana Jurassic dan Cretaceous itu sangat dominan pada geological period ini. Nah, sementara itu dinosaurus quadrupedal juga memiliki jumlah yang signifikan khususnya pada period Triassic. Oke, next itu di bagian bawahnya itu terdapat tampilan total jumlah dinosaurus berdasarkan cara mereka bergeraknya. Kayak total bipedal itu ada 894. Jadi dinosaurus yang bergerak dengan cara bipedal itu jumlahnya ada 894. Kemudian ada juga yang quadrupedal, itu totalnya ada 567. Cara mereka bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi mengenai Dinosaurus Discover Overview, yang dimana halaman ini menampilkan data terkait penemuan dinosaurus. Nah, grafik di bagian atas ini menunjukkan jumlah penemuan dinosaurus berdasarkan tahunnya. Jadi di sini kayak di tahun 2016 itu terdapat penemuan 40.000 dinosaurus, dan yang paling tinggi itu ada di tahun 2019 yang dimana dinosaurus ditemukan itu berjumlah 120.000 dinosaurus. Nah, dapat dilihat juga penemuan dinosaurus berdasarkan tahun ini pada tahun-tahun tertentu mengalami peningkatan yang signifikan jumlah penemuannya, seperti yang sudah saya bacakan tadi. Kayak di 2016 itu masih rendah, akhirnya dia naik terus sampai di 2019 itu mendapatkan penemuan dinosaurus mencapai 120.000. Lalu di sisi kanan ini terdapat filter period atau yang memungkinkan kita untuk melihat nih data yang berdasarkan Jurassic. Misalnya kita mau lihat yang berdasarkan data Jurassic. Kita klik Jurassic. Nah, kita bisa lihat Jurassic ini penemuannya berapa di setiap tahunnya. Dan yang paling tinggi itu sama seperti sebelumnya yang dimana di 2019. Namun pada period Jurassic ini penemuannya hanya mencapai 38.000 dinosaurus. Kemudian ada juga period Cretaceous. Kita bisa lihat itu lagi-lagi penemuan yang paling tinggi itu terdapat di 2019. Itu sangat signifikan penemuan penaikannya. Lalu selain itu ada juga tabel di bagian bawah itu menampilkan nama ilmiah dinosaurus beserta lokasi penemuan fosilnya. Jadi seperti Mongolia, Argentina, Spain, USA gitu-gitu. Nah, dengan visual ini kita jadi dapat memahami nih persebaran geologis penemuan dinosaurus secara lebih detail. Oke teman-teman, jadi itu dia hasil dari pembahasan dan visualisasi kami dari dataset dinosaur ini. Jadi dari segi kesimpulannya, dashboard Power BI ini memberikan analisis komprehensif mengenai dunia dinosaur, mulai dari jumlah, ukuran, pola gerakan, dan juga penemuan fosilnya. Nah, dengan bantuan visualisasi dari Power BI yang interaktif ini, data yang kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah dan juga cepat teman-teman. Nah, sekian pembahasan kami mengenai visualisasi data menggunakan Power BI. Ada saya juga Erik Hatami, Mutiara Safi, dan juga Alisa Zaharani. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa komentar, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa bertempur nih.